Protein merupakan komponen organik kompleks yang terdiri atas asam amino. Asam amino ini terhubung dengan ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan kovalen antara gugus amino dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Protein memiliki kandungan nitrogen yang berfungsi untuk pertumbuhan dan struktur tubuh, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan menjalankan siklus metabolisme tubuh, serta sebagai sintesis substansi penting yang ada dalam tubuh seperti hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Nah, protein dari suatu bahan dapat dianalisa dengan isolasi protein. Isolasi protein ini bertujuan untuk mendapatkan protein dengan tingkat kemurnian yang tinggi, sehingga kemudian bisa dilakukan analisa lebih lanjut. Isolat protein merupakan produk turunan yang mengandung 90% protein dalam berat kering. Nah, tahapan isolasi protein biasanya terdiri dari dua. Yang pertama itu penghancuran sel, kemudian dilanjutkan dengan pemisahan partikel tertentu dari suspensi melalui sentrifugasi. Prinsip dari isolasi protein adalah dengan mengondisikan suatu bahan ke titik isoelektriknya untuk mengendapkan molekul-molekul protein. Protein-protein tertentu dapat diendapkan dari campuran bermacam protein. Pengendapan protein ini dilakukan dengan penambahan zat kimia tertentu, yaitu seperti amonium sulfat yang merupakan garam netral. Selanjutnya itu ada pelarut organik seperti etanol atau aseton, atau zat pengendap seperti asam trikloroasetat. Sebelum melakukan pengendapan, dilakukan proses penghancuran sel atau lisis sel terlebih dahulu, yaitu menggunakan sonikator. Kemudian, filtrat hasil dari sonikator itu disentrifugasi untuk menghilangkan komponen-komponen lain yang mengganggu kemurnian dari protein. Pada uji karbohidrat putih telur, bahan yang digunakan ada putih telur, pewarna makanan, cuka, sabun, dan garam. Pada uji yang pertama, menggunakan pewarna makanan ke dalam media putih telur. Masukkan pewarna makanan secara sedikit demi sedikit pada wadah pertama. Wadah kedua, dan wadah berisi putih telur yang terakhir. Masukkan sabun ke dalam media yang digunakan, yaitu telur, sedikit demi sedikit ke dalam wadah. Uji yang ketiga menggunakan garam ke dalam media putih telur yang akan digunakan secara sedikit demi sedikit. Uji yang terakhir menggunakan cuka ke dalam media putih telur. Masukkan cuka secara sedikit demi sedikit seperti yang lainnya. Pada media sabun terdapat gumpalan berwarna hitam. Media cuka terdapat gumpalan berwarna putih. Dan pada garam tidak terjadi gumpalan. Pada uji kuning telur, kita menggunakan bahan seperti garam, pewarna makanan, sabun, dan cuka. Yang pertama, kita melakukan uji pewarna makanan, yang dimana dimasukkan satu persatu pewarna makanan ke dalam wadah menggunakan 3 warna. Yang pertama ada biru, yang kedua ada merah, dan yang ketiga ada orange. Uji yang selanjutnya menggunakan garam, yang dimana dimasukkan ke dalam wadah yang pertama secara sedikit demi sedikit. Selanjutnya menggunakan cuka yang dimasukkan
ke wadah yang kedua secara sedikit demi sedikit juga. Yang terakhir, menggunakan sabun yang dimasukkan ke dalam kuning telur secara sedikit demi sedikit. Dapat disimpulkan bahwa pada uji sabun tidak terjadi penggumpalan. Pada uji cuka terjadi sedikit penggumpalan. Dan uji yang terakhir menggunakan garam terjadi penggumpalan dan berubah menjadi warna sedikit hitam. Protein telur merupakan salah satu dari protein terbaik dipilah dari kuning dan putih telur. Kuning telur banyak mengandung vitamin A, sedangkan putih telur banyak mengandung protein yang lebih tinggi. Penggunaan pH yang ekstrim dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Semakin tinggi pH yang digunakan untuk mengekstrak protein, maka semakin besar pula protein yang terekstrak. Tetapi ada kemungkinan protein dapat terhidrolisis kembali dan mengalami denaturasi. Denaturasi protein dapat mengurangi kelarutan protein karena bagian hidrofobiknya tidak terlindungi. Penambahan garam pada protein akan mengakibatkan pengendapan dan mengganggu kestabilan sistem koloid protein karena turunan elektrostatik oleh muatan ion pada garam. Semakin tinggi konsentrasi garam yang digunakan, maka semakin efektif pengendapan protein. Bahan makanan dengan tambahan garam terjadi penurunan kadar protein. Kelarutan protein akan berkurang bila ke dalam larutan protein ditambahkan garam-garam anorganik. Pengendapan terus terjadi karena kemampuan ion garam untuk menghidrasi sehingga terjadi kompetisi antara garam dengan molekul protein untuk mengikat air. Garam anorganik lebih kuat menarik air sehingga jumlah air yang tersedia untuk molekul protein berkurang. Banyak sedikitnya pengendapan bergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi dan jumlah ion garam yang digunakan. Pada konsentrasi rendah, garam akan menstabilkan protein, sedangkan pada konsentrasi tinggi, garam akan mendenaturasi protein. Sampel yang diberi tambahan cuka atau asam asetat terlihat bahwa ada peningkatan protein. Kelarutan protein akan meningkat jika diberi perlakuan asam yang berlebih. Hal ini terjadi karena ion positif pada asam menyebabkan protein yang semula bermuatan netral menjadi bermuatan positif. Semakin jauh derajat keasaman larutan protein dari titik isoelektrifnya, maka kelarutannya akan semakin bertambah. Protein dapat bereaksi dengan basa karena larutan sabun cuci piring tergolong senyawa basa. Maka protein yang terdapat di dalam putih telur dapat larut dalam larutan sabun cuci piring. Sabun akan membentuk jembatan antara gugus hidrofobik dengan hidrofilik yang menyebabkan denaturasi protein. Denaturasi ini bersifat irreversible. Endapan yang terjadi pada proses koagulasi menunjukkan bahwa endapan tersebut masih bersifat sebagai protein. Hanya saja telah terjadi perubahan tersier maupun kuartener sehingga protein tersebut mengendap. Perubahan struktur tersier putih telur tidak dapat diubah kembali ke bentuk semula. Mekanisme koagulasi tergantung pada jenis koagulan yang digunakan. Koagulan jenis asam mengkoagulasi protein pada pH isoelektrik di mana di dalam larutan asam mendonorkan proton. Titik isoelektrik terjadi akibat adanya reaksi dari ion H+ dengan ion negatif dari protein sehingga menghasilkan kondisi netral. Kondisi ini menyebabkan kelarutan protein menurun membentuk gel. Pada uji protein dengan cuka, garam dapur, dan sabun dengan menggunakan sampel putih telur dan kuning telur didapatkan kesimpulannya yaitu terjadinya degradasi warna pada sampel menunjukkan semakin besar konsentrasi larutan sampel, maka kandungan dari proteinnya akan tinggi. Dan jika pada sampel putih telur dan kuning telur terdapat gumpalan, maka sampel tersebut terjadi terokugulasi atau terdenaturasi gumpalan yang menandakan sampel tersebut terdapatnya protein. Dapat ditingkatkan dengan protein di mana terjadinya koagulasi disebabkan oleh ion H+ dari CH3CeOOH terikat dengan gugus negatif dari protein. Sebab itu terjadinya gumpalan yang menandakan sampel tersebut adanya kandungan protein. Dan ketika ditambahkan garam, terjadi adanya pengendapan dengan adanya kompetisi ion-ion garam yang menyebabkan garam tersebut terdapatnya pemisahan antara sampel dan larutan lain.